Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stephen Astianus dari kelompok 9. Di sini saya akan coba menjelaskan materi hasil diskusi kami tentang program pengembangan bimbingan dan konseling. Adapun yang pertama tentang asesmen. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Oleh karena itu, asesmen dalam bimbingan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen non-test merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar ataupun yang tidak terstandar. Adapun data dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru kelas, yaitu dengan hasil belajar. Itu dengan melalui pengumpulan hasil belajar akan diperoleh data tentang prestasi belajar peserta didik tersebut. Yang kedua, observasi, yaitu dengan teknik untuk mengamati suatu keadaan atau perilaku yang tampak sebagai acuan pengamatan. Yang ketiga, wawancara, dengan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan responden. Dalam hal ini juga bisa peserta didik, orang tua, teman-teman, orang lain untuk diminta keterangan tentang si peserta didik tersebut. Selanjutnya, angket, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Selanjutnya, studi dokumentasi, itu teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun teknik dengan peserta didik. Adapun yang terakhir, catatan anekdot, yaitu kumpulan catatan yang dilakukan secara insidental tentang perilaku atau peristiwa khusus yang ditunjukkan oleh seorang peserta didik itu. Selanjutnya, adapun data hasil pemahaman terhadap karakteristik peserta didik yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor untuk satu, memadukan materi bimbingan dan konseling termasuk bimbingan karir dalam proses pembelajaran sesuai temanya. Yang kedua, memilih metode dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik si peserta didik. Yang ketiga, melakukan remedial teaching berdasarkan data kesulitan belajarnya. Yang keempat, memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik yang berprestasi. Yang kelima, membangun komunikasi yang empati dengan peserta didik. Adapun proses penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah yang dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswanya. Yang keempat, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Dalam perencanaan program BK juga terdapat ada dua tahapan. Yang pertama itu tahapan persiapan atau preparing, yaitu terdiri dari yang pertama melakukan need assessment. Yang kedua, aktivitas mendukung mendapat dukungan unsur lingkungan dari sekolah. Adapun yang kedua, tahap perencanaan, yaitu designing, terdiri dari menyusun rencana kerja, menyusun program tahunan, dan juga menyusun program semesteran. Itulah hasil dari materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, saudari Rasmi. Perkenalkan, nama saya Rasmi Wahyuni Lubis. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang materi kami, yaitu tahap persiapan dalam perencanaan program. Dalam tahap persiapan program ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah maupun pimpinan. Kegiatan bagi guru bimbingan dan konseling ataupun konselor yang bertugas dalam gugus, maka kegiatan konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan seluruh pimpinan dan staf sekolah dalam gugus tugasnya.
Guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling kegiatan lingkungan dilakukan ketika rapat kerja di awal tahun ajaran untuk memastikan penginteraksian kompetensi kemandirian siswa dalam kompetensi inti. Yang ketiga adalah menetapkan dasar perencanaan program. Dalam menetapkan dasar perencanaan program ini, landasan berisi keyakinan filosofi dan teoritis guru bimbingan dan konseling ataupun konselor bahwa semua peserta didik ataupun konseling unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Adapun yang selanjutnya adalah tahap perancangan dalam perencanaan program. Tahap perancangan terdiri atas kegiatan utama yaitu penyusunan program tahunan dan penyusunan program semesteran. Setiap kegiatan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu penyusunan tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas merumuskan rasional, yang kedua menentukan dasar hukum, yang ketiga itu merumuskan visi dan misi, yang keempat mendeskripsikan kebutuhan, yang kelima merumuskan tujuan, yang keenam itu menentukan komponen, dan yang selanjutnya itu mengidentifikasi bidang layanan, menyusun rancangan operasional, mengembangkan tema ataupun topik layanan bimbingan dan konseling, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Selanjutnya menyusun anggaran, biaya dan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu adalah merancang program semester. Dalam merancang program semester ini, setelah guru bimbingan konseling ataupun konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan pada rencana operasional yang telah disusun sebelumnya. Nama saya Dina Melia Berkumbaren. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen program. Dalam buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan BK dalam Konseling Jalur Pendidikan Formal Depdiknas tahun 2007, di sini dijelaskan bahwa program BK mengandung 4 komponen layanan. Yang pertama yaitu pelayanan dasar, ada pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pelayanan dasar. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur, baik itu secara klasikal maupun secara kelompok, yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan si konseli. Jadi di sini contohnya itu adalah seperti pemberian layanan orientasi, di mana misalnya seorang siswa yang baru memasuki lingkungan sekolah baru itu akan dibimbing atau diberitahukan informasi tentang apa-apa saja yang ada dalam sekolah tersebut, bagaimana peraturannya, dan pengenalan yang lainnya mengenai lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, fokus pengembangan pada pelayanan dasar di sini yaitu menyangkut aspek-aspek pribadi, aspek sosial, belajar, dan karir. Yang kedua yaitu pelayanan responsif, di mana pelayanan ini adalah pelayanan yang diberikan untuk membantu konseling kedua yaitu pelayanan responsif, di mana pelayanan responsif di sini yaitu proses pemberian bantuan kepada konseling yang menghadapi sebuah masalah yang memerlukan pertolongan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat mengganggu atau menimbulkan gangguan terhadap proses pencapaian tugas-tugas perkembangan si konseling. Contohnya di sini yaitu misalnya si konseling ini tidak pandai bergaul dengan sesama temannya, hingga akhirnya timbullah masalah pembelian konseling. Jadi di sini si konseling membutuhkan pelayanan responsif agar pembelian tersebut bisa diberhentikan dan masalah si konseling yang tidak bisa bergaul dengan sesama temannya itu bisa teratasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan individual, di mana perencanaan individual di sini diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan di masa depan berdasarkan pemahaman dirinya mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya serta pemahaman akan peluang yang tersedia di sekitar lingkungannya.
contoh dari perencanaan individual itu misalnya adalah konseli yang akan mengikuti pendidikan kelanjutan, misalnya akan memasuki perguruan tinggi. Jadi di sini konselor memberikan bantuan kepada si konseli mengenai informasi-informasi mengenai perguruan tinggi. Sedangkan konseli di sini yaitu tugasnya adalah menganalisis kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri dia. Jadi ketika ia sudah mengetahui kelebihan dia di mana, jadi konselor bisa mengarahkan seperti jurusan misalnya yang ada dalam perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh konseli. Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Yang keempat yaitu ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen atau tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan. Secara tidak langsung di sini memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan si peserta didik. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem ini yaitu adalah administrasi, yang di dalamnya itu termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen. Selanjutnya itu ada kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling, membuat evaluasi, dan melakukan administrasi atau mekanisme bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu pengertian. Pengertian evaluasi adalah serangkaian aktivitas yang dimaksud untuk melihat seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah tercapai. Sedangkan evaluasi program bimbingan itu artinya adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan dan bimbingan konseling itu sendiri demi peningkatan mutu bimbingan. Dewa Ketut Soekardi di sini menjelaskan bahwa evaluasi suatu program merupakan usaha menilai efisiensi dan efektivitas dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah pada khususnya, dan kegiatan-kegiatan dalam rangka bimbingan konseling yang dikelola staf pada umumnya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala di mana untuk melihat atau mengetahui, menelaah dan menguji sampai sejauh mana sudah pelaksanaan program bimbingan konseling yang dilaksanakan tersebut memberikan kontribusi yang maksimal bagi konseli atau klien atau bagi program bimbingan konseling itu sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum tujuan evaluasi itu adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling atau subjek yang memanfaatkan pelayanan dari bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Secara khususnya yaitu tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis bimbingan dan konseling apa sajakah yang belum ada atau yang belum pernah diberikan kepada si konseling yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah program bimbingan terhadap program pendidikan secara keseluruhan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya itu untuk mengetahui teknik-teknik atau program yang digunakan sudah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan bimbingan konseling atau tidak. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui aspek-aspek lain apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program itu yang harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu adapun fungsi-fungsi dari evaluasi di sini yaitu meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu mengetahui sifat efisiensi dan efektivitas dari pelayanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu mengetahui jenis layanan yang sudah ada ataupun yang belum ada dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang selanjutnya mengetahui sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah.
Yang selanjutnya itu memperoleh gambaran sampai sejauh mana peran masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan konseling tersebut. Yang selanjutnya mendapatkan informasi yang akurat dalam perencanaan langkah-langkah pengembangan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu langkahnya adalah merumuskan tujuan. Jadi, dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling itu dibutuhkan perumusan tujuan. Jadi, tujuan apakah melakukan evaluasi tersebut? Misalnya, untuk mengetahui sudah sejauh mana program ini dapat membantu siswa, ataupun perbaikan-perbaikan apa saja yang diperlukan dalam program bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu mempertimbangkan petugas atau personil bimbingan yang ada di dalam sekolah. Yang selanjutnya itu mempertimbangkan fasilitas fisik maupun teknis yang mendukung program atau pelayanan BK yang ada di sekolah. Yang selanjutnya itu meneliti data tentang siswa yang dapat digunakan dalam pelayanan BK. Yang selanjutnya yaitu meneliti catatan-catatan atau record tentang siswa. Yang terakhir yaitu membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan bimbingan yang telah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikatornya. Kesimpulannya ialah program bimbingan dan konseling di sekolah adalah sejumlah kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sebuah sekolah atau yang dilaksanakan oleh sekolah, dan dilaksanakannya itu dalam kurun waktu tertentu. Bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu si konseling mencapai tugas-tugas perkembangannya. Sedangkan tujuan dari program bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu diklasifikasikan menjadi 4 komponen layanan, yaitu yang pertama layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Program bimbingan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dirumuskan sesuai dengan karakteristiknya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.